Salam sejahtera saudaraku yang kekasih. Kembali kita bertemu di dalam dimensi iman Kristiani. Bagaimana roh berdoa untuk kita? Ini akan menjadi pemikiran kita. Sehingga tidak dengan segera orang secara mudah menyalahartikannya. Apa kata Alkitab? Harus dibaca dengan lengkap, diteliti. Sehingga kaitan ayat dengan ayat harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab. Dalam Roma pasal 18 sampai 28. Saudara siapkan ayat itu. Dan sebelumnya kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan. Untuk firman yang akan kami renungkan. Karena itu kami berdoa Tuhan yang sudah memberi kesempatan. Tuhan yang memampukan. Memberkati kami dalam belas kasihan Tuhan sendiri. Demi Yesus Kristus Tuhan. Sumber kebenaran sejati. Kami berdoa. Amin. Dikatakan Roma 8, 18 sampai 28, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan pada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan bukan oleh kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, saudara-saudaraku, apa yang kita lihat di sini? Bagaimana digambarkan oleh Paulus menjadi sangat menarik. Dia menggambarkan seluruh manusia, seluruh makhluk dalam kesulitan yang sangat luar biasa di hidup keberdosaan. Jadi saudara mesti mengerti dulu. Kita sudah jatuh dalam dosa, hidup dalam kengerian. Perjanjian Lama menggambarkan kengerian itu secara luar biasa. Sehingga berlakulah hukum yang diatur oleh agama dalam hal ini Taurat. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, begitu ya. Tidak ada satupun yang bisa lolos dari dosanya. Maut menunggunya. Mata kalau kau ambil orang, mati matamu. Anak orang mati karena ternakmu, kau pun harus membayarnya. Ternakmu dimatikan dan bayar jumlah yang harus diberikan. Waduh, itu begitu luar biasa. Sengaja atau tidak sengaja diperhatikan. Sehingga akhirnya hidup dalam dosa. Kesalahan adalah kematian. Itu bahasanya secara sederhana. Nah, apa yang dilakukan dalam perjanjian lama menjadi gambaran. Dan kemudian hidup manusia bergulat dengan luar biasa. Tidak ada garansi. Tidak ada jaminan hidup akan tenang. Di waktu lampau air bah datang menghantam zaman Nuh. Lalu Sodom Gomora dihantam di zaman Abraham. Silih berganti bencana tidak terbilang. Kelaparan pun melanda Yerusalem. Semua bisa terjadi. Bethlehem pernah krisis makanan. Rumah roti itu, Bethlehem itu, yang membuat Naomi mengungsi keluarganya. Maka kalau kita melihat saudara-saudaraku yang kekasih, kesulitan apa yang tidak terjadi di dunia ini? Semua. Di mana? Di mana saja. Jangan naif jadi orang Kristen dan berpikir engkau tidak akan mengalami kesulitan.
Semua orang akan mengalaminya. Tidak ada jaminan kalau engkau anak Tuhan tidak akan pernah mengalami kecelakaan. Tidak ada jaminan kalau engkau anak Tuhan tidak pernah sakit. Tidak ada jaminan kalau engkau anak Tuhan tidak pernah engkau akan menjadi miskin. Itu pembohongan semua. Paulus pernah sakit, ada janda miskin yang diberkati Tuhan. Tapi hidupnya tetap miskin, namun dia dipuji-puji oleh Tuhan. Ada janda miskin yang diurus Elia di perjanjian lama. Sesudah selesai diberi makan pada musim kering, selanjutnya dia hidup lagi seperti biasa dalam status yang sama. Janda yang miskin. Elisa menyembuhkan Naaman yang kusta. Tapi Elisa sendiri mati karena sakitnya. Sayangnya orang membaca Alkitab sepotong-sepotong tidak mengerti sejarah penuh. Nah ini yang jadi repot sehingga memberikan kesimpulan yang tidak kuat. Maka apa yang kita baca dalam gambaran Paulus? Penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan pada kita. Bahwa dunia menderita, iya, betul sekali. Tetapi penderitaan yang ada dalam hidup dunia ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan nanti. Apa itu kemuliaan nanti? Kalau Yesus datang yang kedua kali, kalau kemudian terjadi penghukuman atas dunia ini karena kejahatannya, maka orang-orang percaya akan memerintah bersama Allah. Orang-orang percaya akan ada di surga mulia. Itu loh. Komparasinya itu di situ. Tetapi dengan jujur Paulus berkata, sang rasul itu bicara, tidak menina-bobokkan orang dengan angin-angin palsu. Tapi membicarakan kebenaran bahwa ikut Tuhan pun ada kesulitan. Penderitaan. Orang baik bisa dibunuh orang jahat. Orang baik bisa dirampok orang jahat. Orang baik bisa dimiskinkan oleh orang jahat. Bisa. Habakuk tercengang melihat kejahatan dunia. Dia berteriak, why God? Semua terjadi. Petrus tersentak. Bagaimana Yesus, gurunya yang luar biasa itu, tertangkap. Dan rela pula memberikan diri ditangkap. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Dia belum mengerti kebenaran secara utuh. Sampai kemudian Petrus menyadari. Apa sebetulnya arti ikut Yesus? Ini yang seharusnya dimengerti oleh tiap orang percaya, saudaraku yang kekasih. Jadi penderitaan datang silih berganti di kehidupan ini. Iya, penderitaan datang bukan hanya buat orang tidak percaya. Orang percaya pun mengalami kesulitan, kepahitan, kegetiran. Itu warna itu. Bedanya, orang percaya punya pengharapan akan kekekalan. Orang tidak percaya tidak punya itu. Maka Paulus bilang kalau kita yang berharap akan kebenaran itu sudah melihat pengharapan, itu mah bukan pengharapan namanya. Artinya kalau kau mengalami kesulitan demi kesulitan dalam hidupmu itu biasa itu. Tapi pengharapan membuat kau kuat menghadapi dan melewatinya. Menarik bukan? Karena pengharapan sudah dipastikan dalam Kristus. Tapi kau belum melihat surga itu. Betul. Kalau sudah lihat mah bukan pengharapan lagi itu. Alkitab itu logikanya kuat. Alkitab itu logikanya mengagumkan. Alkitab itu nggak asbun. Terstruktur kuat. Tidak ada yang bisa bantah itu. Nah jadi saudara-saudara, inilah lukisan kehidupan manusia. Lalu Paulus menggambarkan kehidupan itu seperti perempuan bersalin. Nah ini pengharapan. Ketika perempuan itu hamil, tentu saja dia sudah membayangkan bukan? Dia akan punya seorang anak, entah laki entah perempuan. Aku akan punya anak, aduh senang sekali. Apalagi itu anak pertama. Maka dia menaruh kegembiraan, suaminya senang, suami istri elus-elus perut. Si suami juga ikut mengelus perut suami istrinya. Anakku, wah nanti kalau udah gede mau jadi apa ya bayi ini? Dia nendang loh. Waduh, saudara, bahasanya begitu manis, begitu indah. Ngidam mau makan ini, ayo. Perlakuan begitu ekstra. Pengharapan begitu luar biasa. Nanti kita akan dapat bayinya. Senangnya luar biasa. Tapi waktu melahirkan, sakitnya luar biasa. Penderitaannya luar biasa. Hidup mati bisa terjadi di sana. Apa yang membuat seorang ibu kuat melahirkan? Pengharapan akan anak yang akan dilahirkan. Melihat generasi.
Itu membuat dia bergairah. Maka sekalipun menderita dalam kesakitan, dilakukannya demi semua perjuangan. Itu sebab ibu bisa sensitif. Hatinya terluka kalau anaknya memberontak dan tidak tahu diri. Anak itu tidak pernah merasakan penderitaan dan kesakitan. Mama yang merasakan. Tapi mama tetap tegar dan kuat. Karena kerinduan melihat sang anak. Luar biasa ya. Harapan yang besar. Penderitaan yang besar. Seperti itulah hidup di dunia ini. Melihat anak yang dilahirkan itu nanti. Melihat ketika Kristus Tuhan itu datang. Ini lagi hamil berat. Menuju kelahiran yang berat setengah mati. Sulit. Maka jujurlah Alkitab menggambarkan. Bukan janji kosong. Hidup jadi orang Kristen semua mulus tanpa masalah. No. Alkitab tidak pernah janji itu. Saya suka ketika sebuah lagu mengatakan dalam lukisan yang indah. Tuhan tidak pernah menjanjikan hari tanpa hujan. Atau panas tiada henti. Tapi Tuhan menjanjikan perteduhan, perlindungan di kala hujan dan panas. Ada payungnya. Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa kesulitan. Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa penderitaan. Tetapi Tuhan menjanjikan kekuatan melewati kesulitan dan penderitaan. Bagaimana mungkin hidup tanpa persoalan? Omong kesan besar itu. Jangan bilang di luar rumah, di dalam rumah pun ada persoalan. Jangan bilang dalam rumah dengan anak-anak, suami istri pun ada persoalan. Kakak adik satu darah pun ada persoalan. Bagaimana ada bisa orang berbohong dengan amat sangat mengerikan? Bahwa hidup ini tanpa persoalan. Bagaimana bisa? Dan bagaimana pula orang bisa percaya? Hanya satu, kecuali membodoh-bodohkan diri kita, bukan? Tuhan tidak pernah ngomong seperti itu. Tuhan tidak memberi iklan tanpa kewajiban. Tuhan tidak mengobrol janji pada tiap orang. No. Hidup itu digambarkan Paulus. Paulus mengalami kesulitan demi kesulitan. Apa karena dia nggak beriman? Jadi jangan bilang kesulitan datang karena tidak beriman. Paulus amat sangat beriman itu. Berkali-kali aku diuber-uber seperti penyamun, dicambuk, disesah. Terpaksa puasa, mau dibunuh. Dan terakhir Tuhan pun beri pula duri padanya. Sakit yang tidak tertahankan. Sulit. Dia minta dicabut tapi Tuhan tidak mau. Paulus hebat. Petrus mati tersalib, kepala ke bawah, kaki di atas. Yohanes mati dibuang di Patmos, bukannya pensiun dan menikmati masa pensiun yang indah goyang-goyang kaki. Bukan. Tapi mereka punya pengharapan yang besar. Lebih besar dari penderitaan, maka penderitaan itu tidak ada apa-apanya. Bersukacitalah senantiasa. Itu bukan bersukacita senantiasa tanpa masalah. Hebat ya, itu Kristen. Tapi kalau saudara punya pemahaman salah selama ini, luruskan. Tapi saya berharap saudara belajar mencintai kebenaran. Jangan mau mencintai saja apa yang menyenangkan. Ini bahaya saudaraku. Kita mesti jujur dalam hidup ini. Supaya jangan menghabiskan banyak waktu. Tuhan datang lalu bilang, aku tidak kenal kamu. Seperti Matius 7, 21 sampai 23. Kan ngeri sekali. Aku khotbah loh Tuhan. Aku ngusir setan loh. Aku bikin mujizat loh. Hanya kau pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu. Aduh. Berat sekali ya. Nah yuk kita belajar yuk. Maka penderitaan itu bukan apa-apa berbanding dengan pengharapan akan kemuliaan Allah itu. Itu. Tetapi dalam hidup ini, di penderitaan yang berat ini, menunggu kemuliaan Allah yang besar itu. Ada waktu di mana kamu tidak kuat menghadapinya. Yes. Itu yang Paulus berkata. Seringkali kami kehilangan akal. Lah kalau sudah kehilangan akal, nggak tahu lagi apa yang mau dipikirin. Gila kan? Iya dong. Tapi luar biasa, koma namun tidak putus asa. Loh kalau hilang akal sudah nggak tahu lagi kan apa? Apa namanya yang mau diharapin lagi apa ya? Mau jalan keluar nggak tahu. Terus kita bikin apa? Nggak tahu. Terus ini gimana? Nggak tahu. Berapa lama ini? Nggak tahu. Berapa susah ini? Nggak tahu. Nggak tahu lagi mau dipikirkan.
Gila dong. Orang dunia iya. Secara psikologis gila itu. Tapi iman itu melompat. Memberikan asa. Maka Paulus berkata, kami kehilangan akal tapi tidak putus asa. Kami terjepit tapi tidak binasa. Wih. Luar biasa. Maka begitulah ketika kita kemudian begitu tertekan dalam hidup ini. Banyak persoalan. Sampai mau doa pun udah gak tahu lagi mau ngomong apa. Mau ngomong apa ya doanya udah gak tahu lagi. Rasanya saya beruntun Pak, penderitaan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Belum lagi ada persoalan 1, 2, 3 dan seterusnya. Saya mesti apa? Saya harus dengan jujur seringkali melayani orang dan berkata saya pun tidak tahu. Apa jawaban yang harus kuberikan padamu. Tapi aku tahu bagaimana Tuhan sedang bekerja menuntunmu. Yang perlu kau lakukan adalah A, B, C, D, E, F, G. Saya tidak tahu bukan karena tidak tahu. Saya tahu. Ketidaktahuan itu artinya kita memang tidak berdaya di sini. Ada Tuhan ukir kita begini. Saya tahu persis di mana kita bisa tidak tahu. Tapi tidak boleh kehilangan asa, harapan. Orang yang beriman akan teruji. Harapannya nggak mungkin hilang. Harapannya akan kuat. Ketika memulai pelayanan membangun sekolah di Kalimantan. Kadang-kadang saya juga seperti kebingungan, ini mesti gimana lagi nih? Nah ini udah mesti uangnya mesti keluar, duitnya dari mana nih? Wah ini kalau mau bikin bagus mahal banget nih. Itu sebab kalau saya ditanya orang, saya bisa ceritakan tapi saya nggak ngerti kenapa bisa begitu. Yang saya ceritakan itu saya nggak tahu kenapa bisa begitu. Saya tahu ada orang datang misalnya bantu, tapi saya nggak tahu kenapa orang itu membantu. Saya tahu orang itu bilang, saya digerakkan, tapi kenapa tergerak? Oh Tuhan yang gerakkan, habisnya udah selesai kan? Pada akhirnya cuma tahu Tuhan yang gerakkan. Tapi kalau mau dipikir jangan nalar, kok bisa ya? Kok kebetulan ya? Terlalu banyak kebetulannya. Itulah cara Tuhan. Tapi saya pernah mengalami ketegangan menunggu pertolongan itu. Tapi Tuhan mau saya menunggu. Bukan apa mauku yang Tuhan lakukan. Apa mau Tuhan yang harus kunantikan. Berat di situ. Tuhan. Nggak tahu lagi mau katakan apa. Nah, disitulah roh kita bekerja. Kalau kau orang jujur. Hati nuranimu itu bersih. Rohmu berdoa. Lempeng itu. Nyampe sorga itu. Itulah roh menolong kita berdoa. Bukan kemudian saudara dengan sadar lalu kemudian berbahasa roh misalnya. Bukan. Nggak ada urusannya itu. Paulus kata berdoa dengan akal budi. Tapi berdoa dengan roh adalah ketika kita buntu, kita nggak tahu lagi roh menolong kita, nggak tentu keluar suara. Mungkin bisa kita jadikan contoh Hana. Berdoa komat kami hancur hatinya. Nggak tahu lagi mau ngomong apa. Ngomong pun sudah nggak jelas lagi suaranya. Sampai Imam Eli bilang kau mabok. Salah duga imam loh. Tidak, hatiku hancur. Tapi Tuhan jawab kan doanya Hana diberi Samuel. Bacalah baik-baik. Imam aja kagak ngerti doanya. Sudah rontok apa nama hati. Tapi Alkitab juga berkata Tuhan itu dekat pada orang yang hancur lulu hatinya. Yang sudah gak tahu lagi mau ngomong apa. Sudah habis akalnya. Tetap hidup asanya. Harapannya. Seperti perempuan mau melahirkan ini. Penderitaan yang berat tapi kekuatan akan pengharapan yang kuat. Nah ini konteks. Sehingga Allah memimpin kita, bukan membiarkan kita di tengah kesulitan. Bukan membiarkan kita di tengah penderitaan. Lalu kita berkata, beruntun loh Pak, berat sekali. Kalau satu saja saya kuat. Ini beruntun. Saudaraku, kau berkata beruntun. Dan kau berkata tidak kuat. Lupakah engkau? Ingat ini, lupakah engkau? Ketika engkau berkata tidak kuat. Itu pertanda kau masih kuat. Masih kuat untuk bilang tidak kuat itu kuat. Tenang. Mulai melihat ke atas ke surga. Mulai berdoa kepada Tuhan. Kalau saya bilang ke atas ke surga bukan berarti atas itu surga ya. Surga adalah tempat kesucian Allah berkuasa. Simbolnya tinggi atas. Itu bahasa kita.
Tapi saya mau mengatakan bagaimana engkau merenungkan hidupmu dan percaya Tuhan akan menolong. Lalu kau tanya padaku, Pak, bagaimana cara Tuhan menolong saya? Saya pun gak tahu, saudaraku. Yang ku tahu Tuhan pasti tolong. Caranya aku gak tahu. Sehat kau ditolong Tuhan. Sakit pun kau ditolong Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan pada dirimu. Ketika mobil itu turun mesin. Ya, mobilnya turun mesin. Nggak bisa dipakai. Utak-atik sana sini. Habis waktu sebulan mobil itu tak berdaya. Selesai itu dinaikkan lagi di starter. Wah, bagus loh mesinnya. Ternyata turun mesin. Dan mesin sudah berjalan. Sama baiknya. Ada waktunya diturunkan. Sakitmu, sehatmu Tuhan mengukirnya. Itu anak Tuhan. Oleh karena itulah menjadi menarik bagaimana dikatakan. Roh itu akan membantu kita dalam kelemahan kita. Karena kita tidak tahu lagi bagaimana seharusnya berdoa. Sudah buntu. Mentok udah. Hebat ya? Roh menolong kita. Roh membantu kita. Ingat tadi. Perempuan hamil mau melahirkan. Nggak tahu ini apa yang bagaimana ini. Tapi kerinduan, pengharapan untuk melihat anak membuat dia mempunyai tenaga ekstra. Sampai sering ada yang bilang, aduh, saya nggak tahu lagi apa yang terjadi, Pak. Aduh, tahu-tahu saya begitu sadar anak saya udah lahir, aduh senang banget. Waduh, indah ya. Para pria cemburulah pada wanita yang mengerti titik sulit itu. Tapi tolong para wanita, jangan hilangkan pengalaman itu. Jangan biarkan kau terbodohi dengan argumentasi yang salah. Belajar untuk mengerti kehendak Allah dengan benar, dengan tepat, seutuhnya. Supaya kau jangan jadi kecewa dalam hidupmu. Nah, oleh karena itu, ketika dikatakan di sana, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kepahitan, kegetiran tadi itu dilakukan Tuhan pun untuk kebaikan kita. Tapi kalau kita selalu dicekokin, diajarin, oh ikut Tuhan beres, ikut Tuhan mulus, nggak ada susah, nggak ada menderita. Di mana ya Alkitabnya ini? Padahal kita bicara lain. Inilah perlunya kehati-hatian. Tidak ada orang yang terlalu hebat untuk berdoa. Yang hebat itu ya paling kata-kata, karena dia pintar ngomong, grammarnya bagus, ya paling itu. Disusunnya kata-kata panjang lebar luar biasa. Jangan kau pikir Tuhan tertarik karena doa seperti itu. Tidak. Tuhan tertarik pada hati yang berdoa sungguh. Doa Hana itu udah nggak tahu lagi, jangan bilang grammar, bunyinya saja pun tak jelas. Mamanya Samuel itu sudah berantakan doanya, imam pun tak ngerti, tapi Tuhan mengerti. Mendatangkan kebaikan, padahal Hana sudah lama hidup mandul, merasa dipermalukan oleh madunya. Ia menjerit. Karena sebetulnya Elkana mencintai dia, tapi dia tidak punya anak. Lalu Elkana kawin lagi. Nah itulah pola hidup di waktu lampau. Ketika orang terhukum karena dosa, hidup pun menyakitkan, keluarga pun menyakitkan. Sudah lari dari jalur rencana Allah. Yang dikatakan Yesus. Tuhan tidak pernah mengizinkan terjadinya perceraian pada manusia. Satu ketemu satu, sama dengan satu. Dan tidak boleh dipisahkan. Itu ayatnya bukan? Bagaimana direkonstruksi. Maka kepahitan, kegetiran, sakitnya di perjalanan perjanjian lama jadi pembelajaran. Untuk orang berhati-hati di perjanjian baru. Kembali kepada rencana Allah yang agung itu. Di seluruh aspek kehidupan. Nah oleh karena itulah. Allah tidak pernah merancangkan perkara jahat bagi dirimu. Allah tidak jahat untuk membuat kau menderita dalam hidupmu. Bukan itu. Tapi penderitaan pun dipakai oleh Tuhan untuk mendesain engkau. Dipakai oleh Allah itu untuk mendesain engkau menjadi orang yang seperti Dia mau. Puji Tuhan. Itu sebab pengharapan akan kedatangan yang begitu kuat, itulah iman percaya. Kita memang belum lihat. Tapi itu menguatkan kita untuk berjalan, melewati kesulitan demi kesulitan, menggapai. Karena apa? Kekuatan pengharapan jauh lebih hebat daripada penderitaan yang kita jalani. Tapi penderitaan yang kita jalani adalah fakta yang terjadi dalam hidup sehari-hari. Otak kita ini buntu. Bisa kehabisan akal. Tapi iman memberi pengharapan yang kuat. Kalau engkau benar,
Seperti yang dikatakan, kalau engkau memang orang yang terpanggil sesuai rencana Allah. Kalau enggak gimana Pak? Ya rontok lah. Maka orang belok-belok itu ya tidak sesuai rencana Allah. Sempel saja toh. Saya betul-betul Pak ikut Tuhan. Saya sungguh-sungguh mau. Puji Tuhan, jangan takut terhadap apa yang terjadi. Tapi faktanya Pak, ini habis, itu habis. Anak saya juga mati, saya tinggal sendiri padahal saya tua. Emang saudara pikir itu malapetaka? Ayub pun kehilangan semuanya. Hartanya habis sekejap, anaknya hilang lenyap, istrinya meninggalkannya, kawannya menghujatnya, kesehatannya sudah tahan. Apa kata Ayub? Sekarang aku tahu engkau ya Tuhan bukan lagi dari apa kata orang, tapi muka ketemu muka. Wah, ternyata Tuhan memang sedang mendesain Ayub menemukan Allah yang hidup ini. Luar biasa ya. Lalu ada orang bilang, oh tapi kan nanti Ayub dikembalikan 2 kali lipat. Belum sampai situ, Ayub gak pusing itu. Yang pusing mah orang-orang sekarang. Yang pusing mah pengkhotbah. Puncak Ayub bukannya itu. Itu aja ekstra bonus. Sebelum itu pun dia sudah kaya. Puncak Ayub adalah ketika dia mengenal Tuhan. Muka dengan muka. Di mana dikenalnya? Di penderitaan, di kesulitannya, di ketiadaannya. Nggak ada yang salah kan? Tapi Allah tunjukkan kuasa. Urusan harta benda, urusan kecil itu, urusan gampang itu. Urusan kekayaan, urusan sekejap itu. Kalau Tuhan mau apalah yang sulit? Karena itu jangan paksakan maumu. Lalu memutarbalikkan kebenaran itu. Bawa-bawa nama Tuhan itu. Untuk cari keuntungan buat diri. Tuhan marah pada kita. Nah, saudara-saudaraku. Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Camkanlah itu, pikirkanlah itu. Supaya jangan sampai hari-harimu menjadi hari-hari yang mendukakan Tuhan. Lakukan apa yang menjadi kehendakmu. Dan kehendaknya dia. Supaya sungguh hidup kita menyenangkan hatinya. Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan. Terpujilah Tuhan yang luar biasa itu. Bukankah hidup ini indah? Kalau saja kita mempunyai iman seperti itu. Karena itu ayo kita bangun iman itu di atas pemahaman yang benar. Supaya jangan pemahaman salah merontokkan hal yang benar yang kita mengerti. Pahami, pahami, pahami. Sehingga dengan pemahaman yang benar, pemahaman yang absolut, yang kau mengerti, yaitu Alkitab itu, firman. Di situ kau bertumbuh dan menaruh harapanmu. Di situ yang kau melukis masa depanmu. Indah sekali. Saudaraku, temukan kebenaran itu. Dan jangan lari dari sana. Tuhan menolongmu. Roh akan membantumu berdoa. Ketika kau tidak tahu lagi bagaimana. Tapi awas, itu tidak dan tidak sama dengan. Dan bukan berbahasa roh. Tolong kembali pada konteks. Tuhan menyertai kita. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan terus mengajar kami mengerti. Apa itu karunia roh? Apa itu buah roh? Bagaimana hidup di dalam roh? Sehingga kami tidak mencampur adukkannya. Bagaimana pula rohmu yang menolong kami untuk berdoa. Sehingga kami mengerti penuh kehendak-Mu. Tuhan mampukan kami. Bukan apa yang jadi pengalaman-pengalaman kami yang menjadi kebenaran. Tapi kebenaran-Mu lah kiranya menjadi pengalaman kami. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudaraku, sampai lagi kita bertemu di kesempatan berikutnya. Terus ikuti dimensi iman Kristiani. Shalom.